tentang gereja di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, yang dia maksudkan sebenarnya adalah bahwa gereja ada di dalam Allah Tritunggal. Istilah Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus keduanya menyiratkan roh itu, karena dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1, roh itu tersirat dan dipahami. Dan kita bisa berbicara tentang gereja di dalam Allah Tritunggal. Karena ketiga dari Trinitas Ilahi itu tidak terpisahkan. Ketika kita memiliki yang pertama Bapa, kita juga memiliki yang kedua Putra, dan yang ketiga Roh itu. Bapa, Putra, dan Roh adalah satu Allah, bukan tiga. Mereka dapat dibedakan tetapi tidak terpisah. Kita tidak bisa memisahkan Putra dari Bapa atau Bapa dan Putra dari Roh itu. Karena ketiganya serentak ada dan saling huni. Dalam serentak adanya mereka secara kekal, ketiga dari kealahan dapat dibedakan, tetapi saling huninya mereka secara kekal menjadikan mereka esa. Minggu ke-30 hari kelima, rawatan pagi. Yohanes pasal 14 ayat 10-11. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Beberapa pengajar Alkitab fundamental saat ini sebenarnya adalah tritheistik, mungkin tanpa disadari. Para pengajar ini tidak hanya mengatakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh dapat dibedakan, tetapi juga bahwa mereka terpisah. Kita dapat mengatakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh dapat dibedakan, tetapi tidak bisa mengatakan bahwa mereka terpisah. Kita tidak dapat memisahkan Putra dari Bapa atau Bapa dan Putra dari Roh, karena ketiganya sama ada dan saling huni. Dalam Injil Yohanes, Putra berkata bahwa dia ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Karena Putra di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Putra, bagaimana mereka dapat dipisahkan? Tuhan Yesus juga berkata bahwa dia dan Bapa adalah satu. Ini adalah bukti lebih lanjut bahwa Bapa dan Putra, meskipun dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Bapa, Putra, dan Roh dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan karena mereka adalah tiga dan sekaligus satu. Pembacaan hari ini, meskipun Bapa dan Putra adalah satu, di antara mereka masih ada perbedaan antara aku dan Bapa. Kita tidak boleh mengabaikan butir ini, karena jika kita melakukannya, kita akan menjadi penganut modalisme. Modalisme mengajarkan bahwa Allah yang adalah satu memiliki tiga manifestasi dalam tiga periode yang berbeda, dan bahwa ketiga manifestasi tersebut tidak ada dalam satu sama lain pada waktu yang sama. Namun kitab suci menunjukkan kepada kita bahwa ketiganya, Bapa, Putra, dan Roh, tidak hanya ada pada waktu yang sama, tetapi juga ada di dalam satu sama lain. Oleh karena itu, ketiganya, Bapa, Putra, dan Roh adalah satu. Mereka adalah satu Allah, namun Allah yang satu ini juga tiga. Dia adalah Bapa, Putra, dan Roh. Karena itu, kapan Bapa, Putra, dan Roh adalah satu, dan kapan mereka adalah tiga, menurut apa yang Alkitab katakan kepada kita hanya dapat mengatakan bahwa Allah adalah satu, namun dia memiliki aspek sebagai tiga, Bapa, Putra, dan Roh. Ketiga-tiganya dapat dibedakan, tetapi tidak terpisahkan. Selain itu, ketiganya ini ada di dalam satu sama lain. Yang pertama ada di dalam yang kedua, dan yang kedua ada di dalam yang pertama. Dan yang kedua Putra, dan yang ketiga Roh adalah satu dan sama. Oleh karena itu, jika Bapa, Putra, dan Roh hanya ada pada waktu yang sama, mereka masih mungkin terpisah. Namun, karena mereka juga ada di dalam satu sama lain, mereka tidak dapat dipisahkan. Inilah mengapa Allah adalah Tritunggal. Dia adalah Allah Tritunggal. Kita harus mengetahui dan jelas mengenai butir-butir utama ini. Melanjutkan apa yang dilihat oleh kaum Saleh pada abad-abad sebelumnya, kita telah melihat sejauh ini Trinitas Ilahi adalah misteri di alam semesta. Misteri ini bukan untuk kita terlibat dalam perbedaan teologis, tetapi untuk kita nikmati dalam pengalaman praktis kita. Kitab suci mewahyukan bahwa Putra adalah Bapa. Dalam ayat-ayat ini, Tuhan dengan jelas mewahyukan rahasia bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Dia ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Dia.
Ketika dia berbicara, itulah Bapa yang bekerja. Ketika manusia melihat dia, mereka melihat Bapa. Ketika mereka mengenal dia, mereka mengenal Bapa, karena dia adalah Bapa. Kitab suci juga mewahyukan bahwa putra, Adam yang akhir, telah menjadi roh pemberi hayat. 1 Korintus pasal 15 ayat 45b berkata, Adam yang terakhir menjadi roh pemberi hayat. Adam yang terakhir tentu saja adalah Tuhan Yesus yang berinkarnasi. Dan roh pemberi hayat tentu saja adalah Roh Kudus. Tidak pernah ada roh pemberi hayat selain Roh Kudus. Tuhan telah menjadi daging dan menjadi Adam yang terakhir. Dan kemudian setelah kematian dan kebangkitannya, dia menjadi roh pemberi hayat. Amin.